Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kali ini akan kami menceritakan sebuah kisah nyata tentang karomah Syekhana Khalil Bangkalan. Di antaranya, la ya'riful wali illa al-wali. Di antara karomahnya seperti dituturkan dalam kisah ini, pada suatu hari seorang majikan yang tinggal di Madura Timur memanggil pembantunya bernama Syaridin. Makna Syaridin berarti inti agama, hakikat agama. Syaridin, saya akan sowan ke Kiai Khalil besok pagi, ucap sang majikan memerintah. Siapkan kuda dan dokar, jaga baik-baik di rumah selama aku pergi, lanjut sang majikan. Syaridin memang kepercayaan sang majikan, tak ada tanda-tanda mengeluh walau disuruh apapun. Hal inilah yang membuat sang majikan tetap mempertahankan sebagai pembantu. Suruhan apapun selalu diterima dengan senyuman. Menyapu, mengepel lantai, mencuci piring, mengisi bak mandi dan menggendong bayi adalah pekerjaan rutin setiap hari. Pemberian apapun oleh sang majikan diterimanya dengan ikhlas. Kelihatannya Syaridin menikmati pekerjaannya. Sang majikan yang konglomerat itu puas punya pembantu seperti dia. Keesokan harinya, masih pagi-pagi betul, sang majikan memanggil Syaridin. Jaga baik-baik di rumah Syaridin, pesan sang majikan. Mungkin sepekan saya baru pulang, lanjut sang majikan. Iya majikan, saya akan jaga baik-baik, jawab Syaridin sambil membungkukkan badan. Setelah menempuh perjalanan panjang dari ujung Madura Timur ke ujung Madura Barat, sampailah kediaman Kiai Khalil. Assalamualaikum, ucap sang majikan. Waalaikumsalam, jawab Kiai Khalil sambil menatap tajam ke arah tamunya. Sampian ada keperluan apa jauh-jauh datang ke sini? Tegur Kiai sambil menatap tajam. Mohon barokah doa Kiai untuk kelancaran bisnis kami, pinta sang majikan memohon. Tatapan tajam Kiai Khalil yang penuh arti itu membuat sang majikan gugup. Tiba-tiba Kiai Khalil berkata, sampian tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Di rumah sampian ada seorang wali, tegas Kiai Khalil. Pulanglah, mintalah doa kepadanya dan sampaikan salamku, ucap Kiai menutup pembicaraan. Dengan perasaan yang tidak karuan, sang majikan mohon pamit. Selama perjalanan pulang, sang majikan tak habis-habisnya berpikir antara percaya dan tidak. Suasana heran, senang, takut berkecamuk menjadi satu. Siapakah dia? Betulkah dia seorang wali? Setibanya di halaman rumah, sang majikan semakin berdebar-debar lalu mengucap salam dengan pelan sekali. Assalamualaikum, suaranya bergetar. Melihat Syaridin datang, sang majikan segera turun dari dokar lalu menghampiri Syaridin. Sang majikan menyalami Syaridin tidak seperti biasanya, kali ini hormat sekali. Saya mohon maaf Syaridin, saya tidak tahu kalau kamu kekasih Allah, ucap sang majikan sangat sopan. Ada salam dari Kiai Khalil untuk kamu, lanjutnya. Melihat suasana berubah mendadak ini, Syaridin tersenyum sambil berkata, Wah, pasti ini gara-gara Kiai Khalil. Dia telah membuka rahasia saya, ucap Syaridin sambil bergegas meninggalkan sang majikan untuk tidak kembali lagi. Selanjutnya, guru ajaib. Di dalam tradisi pesantren, fikih diajarkan secara ketat dan benar. Mulai kitab fikih bagi pemula seperti kitab Safinatun Najah yang sangat tipis sampai kepada kitab tertinggi seperti kitab Al-Um karya Imam Syafi'i sebanyak 5 jilid tebal ditangani secara cermat oleh Syekhona sendiri.
Khusus tingkat menengah, Syekhuna memilih kitab Fathul Qarib Al-Mujib karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan kitab Fathul Mu'in karya Zainuddin bin Abdul Aziz Maribari. Dengan menguasai kedua kitab tersebut, seorang santri sudah dapat menyinggapi hukum dengan benar. Kajian fikih tingkat menengah adalah yang paling banyak diminati para santri. Biasanya santri berebut tempat yang paling dekat dengan Kiai Khalil. Bukan kerana materi kitabnya, tetapi munculnya karamah Kiai yang ditunggu-tunggu. Kajian fikih tentu banyak mempersoalkan tentang halal dan haram. Santri Syekhuna dalam belajar kedua kitab itu sama seperti santri lainnya, guru aktif, murid pasif, tak ada yang berani bertanya, apalagi dialog. Sistem ini ada untung ruginya. Untungnya cepat selesai, ruginya kadang kabur memahami binatang halal haram kerana tidak ditemui di Madura. Pada situasi seperti itulah karamah Kiai Khalil muncul. Setiap menjelaskan binatang haram, tiba-tiba tangan Syekhuna sudah memegang binatang itu. Demikian juga dengan binatang halal, padahal jenis binatang seperti itu tidak ditemui di Pulau Madura. Melihat penjelasan seperti dari sang guru, semua santri hanya bisa manggut-manggut. Sungguh unik, hanya dalam sekejap saja berbagai contoh binatang sudah di tangannya. Tentu saja metode seperti ini membuat para santri menjadi sangat jelas tentang berbagai hukum binatang. Dan setiap Syekhuna memberi contoh binatang, para santri tercengang, tidak mampu berbicara, serta secara diam-diam menyimpan kekaguman akan karamah sang guru. Demikianlah kisah karamah Syekhuna Khalil. Semoga kita dapat barakahnya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.